Ya jamaah, jangan jamaah, akhwat, jangan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti pujian-pujian dunia. Kepengen dilihat orang. Kepengen dilihat cantik oleh orang. Jangan. Jadikan engkau cantik di hadapan suamimu. Ya. Cantiklah di hadapan suamimu. Wangilah di hadapan suamimu. Di mana saya paling cantik itu saya harus di mana, Abu? Di hadapan suamimu. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah, ini keadaan ya penyakit hati yang tidak dirasakan oleh yang mempunyai penyakit hati ini jamaah. Padahal dia sakit, sesungguhnya sakit dalam batin dia. Tapi dia tidak merasakan sakitnya itu karena kebodohannya, karena tidak ada ilmu mengetahui kalau itu adalah penyakit. Saat engkau bertabaruj, sesungguhnya engkau sedang memberikan penyakit pada dirimu. Engkau sedang memberikan titik-titik hitam pada hatimu yang akan menjadikan hatimu gelap. Bahkan engkau melakukan tabaruj itu, tidak engkau rasa bahwasanya itu dosa. Engkau tidak terasa bahwasanya tabarus itu adalah salah satu sebab banyaknya wanita ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Ya. Hingga engkau berani keluar rumah lebih cantik daripada engkau di hadapan suamimu. Ya, janganlah menjadi seorang istri yang durhaka. Jadilah seorang istri perhiasan dunia. Ya. 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 Penyakit hati adalah segala hal yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesyirikan. Orang yang datang ke dukun tidak merasa sakit, tidak merasa oh nggak apa-apa, mau minta apa cuman minta tolong kok, kan sama saja minta tolong. Tapi dengan syarat-syarat menyembelih hewan, nanti ya kepalanya dikubur untuk untuk yang di tanah itu. Nah itu jamaah termasuk ya perkara-perkara perilaku bid'ah sama. Syirik, bid'ah, dan yang lainnya sama jamaah. Sama. Ya. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mengatakan apa jamaah? Wong ini apa metodenya syariah kok. Iya jamaah, dukun perilaku perbuatan syirik itu ya biar dikira itu adalah sesuai dengan syar'i, apa yang dilakukan? Menggunakan firman-firman Allah untuk melancarkan ke apa jamaah? Ya, kesyirikannya. Berhati-hati jamaah. Ya. Nanti bacaan ini ya, surat ini, tapi ya menyihir orang, menzolimi orang. Ya. Berhati-hati jamaah. Ya. Kalau kita sudah tidak merasakan itu adalah suatu dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ya, sesungguhnya hatinya sakit, sesakit-sakitnya.
Bahkan bisa dikatakan kalau dia terus terjerumus terus menjadikan keadaan hatinya mati. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini peringatan bagi kita. Wahai ikhwan, kalau di depanmu ada seorang wanita yang tabaruj, maka cukuplah engkau melihat pada pandangan pertama. Dan pandangan selanjutnya, tundukkan pandanganmu. Di surat An-Nur ayat 30. Ya, wahai laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kemaluanmu. Ya. Dan ini buat akhwat. Ya, buat akhwat. Janganlah engkau bertabaruj. Ya. Ya. Dan heran seorang suami lebih senang seorangnya istri, lebih senang istri dinikmati kecantikannya sama orang lain, diperlihatkan auratnya kepada orang lain. Ini suami yang aneh. Kalau membiarkan istrinya menjadi bahan, ya, menjadi bahan penikmat bagi orang lain. Jamaah. Suami yang aneh itu, jamaah. Pakailah pakaian yang terbuka sedikit, biar cantik. Itu mulut atau itu ucapan-ucapan, bisikan-bisikan tuntunan dari syaitan bagi orang-orang Islam. Pakailah pakaian yang lebih terbuka lah, biar cantik lah. Ini teman-teman kantor, kalau kamu nggak kelihatan cantik, bahkan kalau dia memakai baju syar'i saja, mereka, aduh jangan gitu-gitu banget deh. Jangan pakai baju yang kayak gitu deh. Nggak enak dipandang orang lain. Nggak enak dipandang pimpinanku nanti. A'udzubillahi min dzalik. Ada tidak yang seperti itu? Ada, jamaah. Lebih senang istrinya dinikmati oleh orang lain, bukan menjaga istrinya, tapi malah menjerumuskan istrinya. Ya. Maka jamaah, aku ingin menyampaikan, jadilah istri yang merupakan sebenar-benarnya perhiasan dunia. Ya. Istri itu adalah, ya, harta, perhiasan terbesar dalam keluarga. Maka jagalah istrimu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ya. Bukankah karena di rumah itu merasa saya itu terkekang, saya tuh nggak bisa kemana-mana. Jamaah, ada yang mengatakan itu, jamaah. Kepenginnya pergi bisa kemana, mengerikan, jamaah. Ya. Ya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baiknya hijabnya wanita apa, jamaah? Ya. Jamaah, sebaik-baiknya hijabnya wanita itu apa, jamaah? Ya. Sebaik-baiknya hijabnya wanita itu rumah. Maka seorang wanita yang benar-benar merasakan rumah itu adalah, ya, adalah tempat untuk dia bisa selamat, dia akan senang daripada dia keluar rumah. Ya. Maka dikatakan sebaiknya sholatnya wanita itu di rumah, karena wanita itu perhiasan. Perhiasan itu disimpan. Bukan diumbar-umbar, riya namanya. Istri itu dijaga. Kalau perlu jangan sampai ada goresan. Goresan apa, jamaah? Goresan ada di tangannya sedikit pun jangan. Jaga benar, bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula seorang laki-laki, ikhwan, saat engkau keluar rumah, ya, jangan lupa selalu berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
engkau keluar rumah, ya, engkau keluar rumah untuk mencari nafkah buat keluargamu, maka tujuan untuk mencari nafkah benar-benar menjadi tujuan awalmu. Apabila engkau ada sesuatu yang akan membuyarkan tujuan utamamu karena sesuatu yang buruk dari pandanganmu, maka ya tundukkan pandanganmu, istighfar dan tundukkan pandanganmu. Tidak salah pada pandangan pertama, tapi yang salah adalah pandangan kedua dan ketiganya. Saat engkau sudah bisa menikmati pandanganmu, sesungguhnya syahwat sudah masuk pada dirimu. Berhati-hatilah. Ya, saat engkau keluar rumah niat mencari nafkah, maka keluarlah rumah untuk mencari nafkah. Tujuan utama itu. Jangan engkau ingkari kepercayaan istrimu yang selalu berdoa kepadamu agar engkau diberikan keselamatan, penjagaan, pertolongan oleh Allah agar pulang membawa nafkah yang barokah, yang berkah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jamaah, semua itu sebabnya karena kemalasan kita tidak mau datang kepada majelis-majelis ilmu. Itu karena kemalasan kita untuk tidak mau membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ya. Karena duniamu masih lebih besar hingga engkau tidak merasakan kebodohan yang ada pada dirimu. Tidak merasakan kebodohan yang ada pada diri kita. Kebodohan itu apa? Karena tidak adanya ilmu pada diri kita. Ya. Semoga bisa menjadi peringatan bagi kita ya jamaah ya. Pentingnya kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini agar kita bisa membuka diri ya. Jamaah, kalau kita mau menerima ikhlas, kita ingin mendapatkan ilmu benar, jamaah, jangan tutup hati kita. Ya, niatkan kita datang kepada majelis ilmu untuk mengisi hati kita dengan ilmu-ilmu. Caranya bagaimana? Ya Allah, aku ikhlas datang kepada majelis ilmu ini. Aku ikhlas masuk ke roomnya Abu Arya ini karena aku ingin mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikannya. Maka jamaah, aku ridho, bukalah hatiku untuk menerima ini. Jangan pakai hati jamaah ya. Jangan, wah kalau masuk tempatnya Abu itu sakit hati. Ya, isinya cuma di nasihat-nasihat. Ya, dinul nasiha. Agama ini nasihat. Kalau kita tidak mau dinasihati, bagaimana? Sesungguhnya agama ini nasihat. Adinun ya nasiha. Agama ini nasihat jamaah. Maka kalau kita masuk dalam majelis ilmu, mendengar firman-firman Allah, sabda Rasulullah, maka ikhlas membuka hati kita untuk dinasehati, untuk diajak muhasabah, untuk diajak kembali, untuk diperlihatkan bahwasanya saat kita sadar atas dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Ya, banyak orang yang mengatakan, kajian ilmu kok jadi malah suruh mengingat dosa-dosa. Ya, terus kita kalau tidak mengingat dosa-dosa bagaimana jamaah? Kita datang kepada majelis ilmu karena agar kita bisa memudahkan diri kita untuk apa? Bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat sulit orang datang ke majelis ilmu kalau dunianya masih besar. Sangat sulit orang datang kepada majelis ilmu kalau dia belum ikhlas dalam membuka diri. Ya cobalah jamaah ajak orang-orang, mohon maaf ya jamaah ya, yang masih suka kehidupan dunia, yang masih mengikuti gemerlap malam, menikmati gemerlap malam itu, ajak kepada majelis ilmu. Kita lanjutkan jamaah. Kita lanjutkan jamaah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lanjutkan. Ya.
Silakan ya jamaah yang belum follow Abu ya, segera di follow ya. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih nge-like jamaah? Ya. Masih nge-like jamaah? Aman ya. Karena dari kemarin jamaah ada informasi dari salah satu provider menyampaikan secara nasional hari kemarin ada gangguan jaringan internetnya. Ya, semoga hari ini tidak terjadi saat kita live ya. Aman ya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang belum follow Abu ya. Abu lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penyakit hati yang menimbulkan reaksi begitu mendapatkan itu. Yaitu apa? Penyakit hati yang langsung merasakan sakitnya itu. Yaitu keresahan, kekhawatiran, sedih, gundah, marah. Ya. Nih. Itu yang langsung dirasakan. Jadi pertama adalah penyakit hati yang sebenarnya sakit tapi tidak dirasakan. Tidak disadari oleh si pelakunya. Yang kedua adalah penyakit hati yang langsung dirasakan saat itu terjadi. Penyakit hati ini bukan penyakit fisik ya jamaah ya, tapi penyakit hati. Yang penyakit hati itu ada dua, yang tadi pertama itu, yang kedua adalah yang dia rasakan. Ya, contohnya kita didolimi, langsung sakit hati. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan jamaah? Ya, mohon pertolongan kepada Allah agar kesedihan itu tidak merajalela. Minta pertolongan kepada Allah agar kegundahan itu tidak merajalela. Apa pertolongan Allah itu? Jamaah. Apa pertolongan Allah itu jamaah? Jamaah, apa pertolongan Allah? Saat kita gundah, saat kita marah, saat kita khawatir, resah. Ya. Ada yang bisa menjawab? Apa pertolongan Allah itu? Saat kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita sedih, gundah, resah, marah, apa pertolongan Allah? Sabar. Pertolongan Allah apa jamaah? Sabar. Fasbiru. Innallaha ma'as sabiri. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kembalikan segala urusan kepada pemilik urusan. Siapa pemilik urusan? Allah. Datangnya kesedihan, kegundahan, keresahan, amarah itu karena apa? Karena ujian Allah. Maka kalau kita diuji Allah, ya, maka apa jamaah? Ya, ikuti ujian itu dengan sabar. Sabar itu ada sebaik-baiknya sabar adalah sabar saat kita merasakan pertama kali. Saat pertama mendapatkan ujian jedet, kesabaran terbaik adalah saat itu kita rasakan pertama kali. Sabar.